Soal 26 kita disuruh mencari karakteristik dari grafik tersebut. Oke, teman-teman ingat misalkan kita punya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C seperti ini. Nah, nanti kurvanya itu bisa kita identifikasi dari nilai plus minus ABC-nya. A itu berpengaruh pada terbuka atau ke atas bentuk kurva. Kalau dia terbuka ke atas maka A-nya positif, terbuka ke bawah A-nya negatif. Itu yang A ya. Terus untuk yang C itu adalah titik potong terhadap sumbu X-nya. Jadi kalau dia memotongnya di atas sumbu X, maka itu ini C ya, artinya C-nya lebih dari 0. Kalau dia memotongnya di bawah seperti ini, artinya C-nya negatif. Nah, dengan demikian C-nya kurang dari 0. Itu untuk C. Yang A sudah, yang C sudah. Bagaimana dengan B? B itu bisa kita lihat dari posisi puncaknya. Puncaknya, misalkan dia di kanan sumbu X. Nah, ini puncak di kanan. Artinya, ingat puncak itu bagaimana? Puncak itu adalah min B per 2A gitu kan. Kalau dia seperti ini maka X-nya kan dia di zona positif nih. Maka dia positif. Beda ceritanya kalau dia posisinya di kiri sumbu X. Di kiri sumbu Y maaf. Nah ini puncaknya dia kan ada negatif. Nah, X-nya itu negatif. Dimana X-nya tadi udah kita jelaskan di atas X itu adalah min B per 2A. Jadi melihat karakteristik dari A, B, C bisa kita lihat posisi grafisnya. Kita cek nih, dia terbuka ke atas, artinya A-nya positif. Pertama. Yang kedua C-nya memotong sumbu X, ini kan C dia. C-nya dia juga positif. Sekarang cek puncaknya. Puncaknya itu berada di kiri sumbu Y. Artinya puncaknya itu bernilai negatif ya, min B per 2A-nya itu nilainya negatif. Nah, sekarang kita uraikan di sini bahwa min B per 2A itu kurang dari 0. Coba perhatikan A-nya. A-nya dia positif. Nah, ini A-nya positif. Dia bilangan positif. Otomatis B-nya bagaimana agar nanti menghasilkan bilangan negatif? Jadi negatif dikali apakah dibagi dengan positif, maka nanti hasilnya harus sama dengan negatif, kurang dari 0. Maka mau nggak mau ini harus kita isi dengan sesuatu yang positif. Dengan demikian dari gambar tersebut B-nya itu adalah bilangan positif. Jadi semuanya positif, A-nya positif, B-nya positif, C-nya positif, artinya yang A. Demikian, semoga bisa dipahami. Diketahui kurva Y atau fx sama dengan px kuadrat ditambah p plus 2x ditambah dengan p plus q min 1. Ternyata dia memotong sumbu y di 0, min 1. Artinya kurva tersebut melalui titik 0, min 1. Sekarang tinggal kita masukin ke fungsinya. Artinya fungsinya itu kalau saya masukkan 0 harus ketemunya min 1. Kita masukin 0 x-nya. Ini kita ganti 0 maka menjadi P dikali 0 kuadrat ditambah dengan P plus 2 dikali 0 juga ditambah dengan P plus Q min 1 itu harus sama dengan min 1. Ini kan habis ya teman-teman. Tinggal diperoleh P plus Q-nya sama dengan ini juga habis ini 0. Kita peroleh P sama dengan min Q itu biar lebih sederhana. Ini mungkin bisa kita substitusikan aja P sama dengan Q atau boleh juga Q sama dengan min P, terserah mau pakai variabel yang mana. Kemana? Masukin ke fungsi awalnya. Di awal kita punya fungsi fx itu sama dengan px kuadrat ditambah dengan p plus 2 apa itu x ditambah dengan p plus, nah Q-nya kita ganti. Q-nya kita ganti dengan ini, artinya Q sama dengan min P ya. Nah, kita ganti dengan ini ditambah dengan min P dikurangi 1. Nah, dari sini kita peroleh bentuk hasilnya fx itu sebagai px kuadrat ditambah dengan p plus 2x dikurangi 1. Oke, teman-teman, ternyata fungsi ini mempunyai absisnya 3/2. Ingat absis. Kalau kita gambar seperti ini, absis itu garis tengah ini ya, ini absisnya. Dan melalui puncak. Jadi puncaknya itu adalah xj, yj. Jadi absis itu sama dengan xj sendiri. Nah, atau koordinat puncaknya.
Artinya hubungannya apa? Artinya hubungannya XC itu sama dengan 3/2. Sementara puncak XC kan ada rumusnya yaitu min B per 2A tuh sama dengan 3/2. Tinggal kita masukin, ini duanya coret, min B-nya itu yang ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C, kita masukin ya. Min B-nya itu P plus 2 dibagi dengan 2A, 2 nya sudah coret, A-nya tinggal masukin P, nilainya sama dengan 3. Atau kita peroleh, kita kalikan min P plus 2 sama dengan 3P. Kalau kita pindah ruas, 4P itu sama dengan 2. Atau maaf, ini min 2 ya, ini harusnya min 2 karena dikalikan min jadi min 2. Artinya 4P itu sama dengan min 2 atau P-nya sama dengan min setengah. Kalau P-nya min setengah tinggal kita masukin aja ini ke mana? Ke fungsi ini. Maka nanti akan diperoleh fungsi f(x) dengan mengganti P-nya dengan min setengah. Nanti teman-teman akan mendapatkan hasil fungsinya min setengah x kuadrat ditambah dengan 3/2x min 1. Nah, ditanyakan kan koordinat ya. Koordinat itu pasangan X, Y. X-nya sudah ketemu, yaitu absisnya berapa itu? 3/2. Tinggal mencari pasangannya. Pasangannya kita masukkan ke fungsinya. Masukkan 3/2. Maka dipelus sama dengan min setengah dikali 3/2 kuadrat ditambah dengan 3/2 kali 3/2 gitu kan. Dikurangi 1. Nanti teman-teman akan menghasilkan nilai 1/8. Dengan demikian koordinatnya itu di sini 1/8. Ada nggak 3/2, 1/8? Ada, yaitu yang A. Demikian. Teman-teman, dari fungsi kuadrat Y sama dengan f(x), nah ini fungsi kuadrat Y sama dengan f(x), itu diketahui bahwa fungsi untuk Y sama dengan f(x) plus A-nya mencapai maksimum di X sama dengan P. Nah, kita disuruh mencari kesimpulan posisi puncaknya saat Y sama dengan f(x) min A. Pertama, kita akan gunakan analogi dulu biar teman-teman mudah memahami. Misalkan ada garis seperti ini, garis bilangan, misalkan sininya 4. Kalau bertambah sejauh A, maka di sini menjadi berapa ini? 4 plus A. Kalau bertambah lagi sejauh A lagi, maka menjadi 4 plus 2A. Ini analogi pertama. Yang kedua, kita harus tahu hubungan kurva-kurva ketiga ini. Oke, saya gambarkan di sini ya. Misalnya ada kurva pertama itu bentuknya seperti ini. Yang kedua seperti ini, yang ketiga seperti ini. Nah, untuk yang ini misalkan f(x), kalau dia digeser ke kanan sejauh A, maka nanti fungsinya menjadi f(x) min A. Nah, bedanya di situ. Kalau untuk kurva ini digeser ke kiri sejauh A, maka nanti menjadi f(x) plus A. Jadi ini hubungan kurva ketika digeser-geser, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat ada sebuah kurva di mana puncaknya itu X sama dengan P untuk kurva yang Y sama dengan f(x) plus A. Jadi puncaknya di sini X-nya sama dengan P. Nah, kalau ditanyakan untuk puncak X Y sama dengan f(x) min A, jadi yang bagian sini kira-kira berapa? Ya udah, kita gunakan analogi yang di atas. Artinya P kita geser ke sini, maka ini menjadi berapa ini? P plus A. Kita geser ke sini lagi, maka ini menjadi P plus 2A. Ya udah, ketemu puncaknya. Jadi puncaknya adalah P ditambah dengan 2A. Yang mana? P tambah 2A itu yang D. Nah, demikian, semoga lebih mudah dipahami. Diberikan sebuah fungsi yang melalui titik A, B dan B, min A. Oke, kita konstruksikan dulu dia melalui titik A, min B. Artinya apa? Artinya kalau saya masukkan fungsinya itu X-nya sama dengan A, hasilnya sama dengan harus min B. Sekarang kita masukkan ke sini nih. FA itu sama dengan, kalau kita masukin A menjadi 9A kuadrat ditambah dengan A kuadrat, gitu kan, dikurangi dengan B, nilainya harus sama dengan apa di sana? Min B. Nah, kalau kita coret-coret ini min B-nya sama ya, diperoleh 9A kuadrat tambah A kuadrat itu 10A kuadrat harus sama dengan 0. Nah, dari sini kelihatan sekali bahwa A-nya harus sama dengan 0. Satu informasi kita dapatkan. Sekarang yang kedua, kita cek karena dia melalui berapa di sana? B, min A.
Artinya saya masukkan B harus ketemunya nanti min A. Kita masukkan ke fungsinya, kita peroleh nanti kita peroleh nilainya berapa itu? FB-nya. Jadi FB sama dengan 9B kuadrat ditambah dengan A X, ya, A-nya kan 0 ya, langsung kita masukin aja. A-nya 0 di sini. X-nya kita masukin B dikurangi dengan B. Nah, dari sini nilainya harus sama dengan min A. Dan min A tadi kan nilainya 0. Artinya kita peroleh nilai berapa itu? 9B kuadrat dikurangi B itu harus sama dengan 0. B-nya kita keluarkan, B kita keluarkan, maka menjadi berapa itu? 9B min 1 harus sama dengan 0. Ada dua kemungkinan yang menghasilkan 0, B-nya itu sama dengan 0, atau B-nya itu sama dengan berapa itu? 1/9. Nah, kalau B-nya 0 nggak mungkin ya, nanti kalau A-nya 0, B-nya 0, nggak ada fungsinya dong. Artinya ini tidak memenuhi. Jadi kita hindari penggunaan B0, karena A-nya sudah 0. Nah, tinggal kita pakai B-nya sama dengan 1/9. Nah, karena B-nya sudah ketemu 1/9, tinggal kita masukin ke fungsinya. Jadi fungsinya akan menjadi bentuk berapa teman-teman? Yang awalnya 9x kuadrat plus AX min B, kita masukin A-nya 0, B-nya 1/9, maka menjadi fungsinya adalah 9x kuadrat min 1/9. Seperti itu. Terus ditanyakan apanya? Ditanyakan nilai minimum. Nah, nilai minimum itu kan puncak ya. Puncak, ingat puncak. Nilai minimum itu Y puncak. Rumusnya apa? Min D per 4A. Gitu kan? Tinggal kita masukin aja. YC-nya atau nilai minimumnya adalah min D. D itu B kuadrat min 4. Min 4AC dibagi dengan 4A. Kita masukin min B. B-nya 0 ya di sana ya. 0 kuadrat dikurangi 4. A-nya itu 9. C-nya itu min 1/9 dibagi dengan 4, A-nya itu 9. Dari situ sudah bisa kita dapatkan nilai ininya 0 kuadrat itu 0, 9 sama 9 habis ya, min sama min jadi plus, jadi sama dengan min 4/4 kali 9 itu 36, atau hasil akhirnya adalah min 1/9. Min 1/9 yang mana min 1/9? Ada nggak? Ada, yang C. Demikian, semoga bisa dipahami. Diketahui grafik fungsi kuadrat mempunyai sumbu simetri X sama dengan 4. Oke, ingat konsepnya. Misalnya ada sebuah fungsi kuadrat punya puncak X, C, YC. Nah, sumbu simetri itu posisinya sebagai di sini. Nah, sebagai XC. Jadi ini sebagai sumbu simetri. Artinya puncaknya itu adalah 4, sekian. Nah, sekiannya YC karena kita nggak tahu kan. Ternyata kurva ini nanti melalui 2,0 dan 0,3. Nah, kita bisa mengkonstruksikan kurva seperti ini yang diketahui puncaknya dengan kita masukin ke rumus. Rumusnya apa? Y min YC sama dengan A X min XC dikuadratkan. Tinggal kita masukkan atau Y-nya pindah ruas ya. Y sama dengan A X min XC kuadrat ditambah dengan YC. Yang jadi masalah di sini hanya C-nya saja yang diketahui, Y-nya belum ada. Terus kita masukin aja lah apa yang ada ya. Kita masukin Y sama dengan A, X-nya udah ada, nilainya 4. Oke, dikuadratkan ditambah dengan YC-nya. Ya, kita nggak tahu di sini YC-nya. Ada informasi lain nggak? Ada, ternyata dia melalui 2,0. Nah, artinya melalui 2,0. Tinggal kita substitusikan aja, X-nya 2, Y-nya 0. Kita ganti Y-nya 0 sama dengan A, X-nya kita ganti dengan 2, min 4 dikuadratkan ditambah dengan YC. Dari sini kita peroleh 2 kurangi 4 itu min 2 kuadrat jadi 4 ya, 4A ditambah dengan YC. Atau dengan kata lain, YC-nya itu adalah min 4A. Dapat satu informasi ini, kita kasih nama 1 gitu aja. Ternyata dia juga melalui berapa di sana? 0,3. Sama, kita substitusikan aja. X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 3. Maka kita peroleh, ini kita gantiin 3, ini kita ganti 0. Yuk kita masukin. 3 sama dengan A, X-nya kita ganti dengan berapa? 0 dikurangi 4 dikuadratkan ditambah dengan YC. Itu kan?
Dari sini kita peroleh 3 sama dengan berapa ini? 14, 4 min 4 kuadrat 16 ya, jadi 16A ditambah dengan YC, atau YC sendiri bisa kita tulis sebagai berapa ini? 3 dikurangi 16. Nah, poin yang kedua. Nah, selanjutnya tinggal kita samakan aja nih 1 sama 2. Oke, YC itu sama dengan min 4A. Di sisi lain ternyata dia juga sama dengan berapa itu? 3 min 16A, gitu kan? Tinggal kita pindah ruas, 16 pindah ke kiri diperoleh min 4A ditambah dengan 16A sama dengan 3, atau diperoleh berapa ini? Diperoleh 12A ya, sama dengan 3. A-nya 3 bagi 12, yaitu 1/4. Nah, ketemu A-nya. Terus yang ditanyakan apa ini tadi? Maka, puncak. Maka ordinat puncak itu artinya YC. YC-nya kita disuruh mencari. Oke, kita cari YC-nya sekarang. YC ternyata dia nilainya adalah min 4A. Artinya min 4, A-nya kita masukkan 1/4. Jadi ketemunya adalah min 1. Ada nggak min 1? Ada yang D. Nah, cuma seperti itu teman-teman. Gampang ya. Yang penting teman-teman tahu ini konsep dasarnya. Nah, terima kasih.